Acquaintance be forgot and never brought to mind. Should acquaintance be forgot and all lives on. Nah, ini anakku yang masih berumur sekitar 1 mingguan. Aku mau fotoin dia foto newborn. Sekalian kita tanya-tanya ya kepada ahlinya. Yuk ikutin terus. Kenalan dulu yuk. Namanya siapa, Bli? Nama saya Duyase, di sini sebagai fotografer newborn ya. Tapi sebelumnya nggak newborn kan? Sebelumnya Ya, sebelumnya asal aja sih dari model. ada orang lewat di foto gitu Ya, kan? ada teman cantik foto. Itu dulu. Iya, harus jujur. Yang Mbak siapa? Istrinya ya? Ya, saya istrinya, istri dari itu ya, fotografi. Perkenalkan, nama saya Arista. Sebenarnya, Punya YouTube channel katanya. ya punya channel YouTube Keluarga Harmonis di Bali. Oh iya, Semoga nanti rukun ya. ditaruh ya. Ya, semoga Ada di bawah. ada di description box nanti diisi. Iya, promo. Promo ya. Kalian bisa kenal gimana sih dulu? Kenal. Apa emang udah Kamu dulu, aku yang apa emang tuh Yasa udah berpikir bisnis? Nah, nikahin lah biar ada diajak buat newborn. Oh, terbentuknya newborn baby photoshoot Bali itu. Ya, yang Gimana? dulu. Kenal dari sebelum nikah. Siapa yang punya ide duluan? Untuk ke arah Sebenarnya newborn. Newborn Baby Photoshoot Bali itu sebenarnya terbentuk dari tahun 2018 waktu itu. Tapi sebelum Newborn Baby Photoshoot Bali udah ada akun yang pertama itu tuh Yase Fotografi. Abis itu sebenarnya nggak sengaja sih Newborn Baby Photoshoot Bali, maunya aku bikin akun itu untuk ngabungin hasil karya dari waktu itu masih pacar ya, belum suami. Dia punya hasil karya foto newborn, aku suka bagus nih, mau tak jadiin satu di file di Instagram, soalnya kalau simpan di gini kan penuh dia nanti di memori itu. Aku gabung di situ, ternyata lama kelamaan malah ada yang nanya gitu, Kak, berapa sih harga fotonya. Akhirnya itu yang jalan sampai sekarang, newborn baby photoshoot Bali. Mana? Berarti duluan tuh Yasa ya punya ide newborn. Ya. Ya, duluan dia. Lebih Emang dulu dari berjalan. dulu, emang duluan dia yang punya ide untuk newborn. Awalnya banget di pre-wedding sama wedding. Di baby pun juga nggak sengaja dulu ya. Gimana tuh? Karena, nah itu dia sendiri yang punya pengalamannya. Sebelum benar-benar fokus ke newborn sampai akhirnya dia ikut workshop supaya kelihatan lebih safety dan punya sertifikat resmi juga. Awal-awal kayak gimana tuh ceritanya? Bisa ke newborn? Katanya sih dari temennya Dari yang temen sih dulu yang Nggak nyaranin disuruh ya. motoin anaknya kan pasti kan. Iya, temennya nyuruh fotoin anaknya. Terus nyari-nyari tahu apa sih propertinya, pasti gitu kan. Iya, Iya, betul. cari-cari tahu lah. Cuma ternyata moto newborn itu nggak segampang yang orang pikir ya. Susahnya di mana? Bisa diceritain mungkin? Susahnya yang pertama sih ngendol si baby ya. Biar kita tuh sama orang tuanya juga lebih enak gitu. Biar nggak grogi banget kayak gitu kan. Harus lebih meyakinkan si orang tua sih. Itu sih yang penting. Terus cara megang bayinya, apa namanya? Kalau megang bayi itu harus Awalnya kan diambil. pasti takut kan. Awal-awal ya pasti takut. Nah, itu Pasti belajarnya ada. dari mana tuh? Belajarnya dari lihat-lihat YouTube. Oh, dari YouTube. YouTube luar lah. Tapi nggak bisa juga belajar dari sana. Harus Siapa tetap duluan bisa megang bayinya, menghandlenya? Arista apa Tuyasi? saya. Suami. Oh, duluan dia. Duluan suami. Terus fungsi Anda apa, Mbak? Saya fungsi saya adalah sebagai marketing. Oh iya. Marketing di Karena newborn. cewek kan lebih enak marketing ya. Iya, lebih suka di Komunikasinya. marketing. Kadang-kadang yakinin klien supaya
kadang-kadang kan klien ada yang minta konsep kayak gini, konsep kayak gitu. Pokoknya dari ngendel jadwal, kemudian gini konsep seperti itu punya saya yang ngurus. Kalau misalnya di pemotretan paling bantu-bantu pose, editing juga dia. Nah misalnya ada orang nih mau foto newborn, enaknya di umur berapa gitu? Bayinya bisa diceritain. Kalau untuk foto newborn biasanya ada 2 sih, newborn sama baby. Kalau newborn itu di usia 5-14 hari, 2 mingguan ke bawah lah. Maksimal banget kalau mau di pose 3 mingguan ya. 3 minggu udah mantap. Supaya bisa dia dibedong. Kalau misalnya lebih dari itu bisa, cuman agak lebih sulit karena bayinya kan udah aktif. Habis itu tidurnya juga udah berkurang kapasitasnya. Terus gininya Sudah kaku juga. tulang-tulangnya tuh udah nggak lentur lagi. Itu biasanya di 2 bulan atau 3 minggu sampai 3 bulan lah. Tapi yang lucu tuh emang di newborn ya, emang yang Newborn. Ya, Di fase yang newborn. lucu ya. Cuman masih agak sulit sih untuk ngeyakinin orang tua biar mau di pose di usia newborn karena kan mereka Ya khususnya kita di takut. Bali ya. terutama di Khususnya di Bali. Ya, Masih ada Karena- pakem budaya dan Iya. sebagainya itu. Sulit. pertimbangan orang tua, terus apa Ngadepin namanya gaya parenting, Kakek neneknya itu terutama. Itu ya. gaya parenting mereka orang tua Iya. sama kita kan udah beda kan Beda. gitu. Beda banget. Ada Pertanyaan buat Tuyase, kamera yang dipakai Kamera saat ini sih pakai Nikon ya. lensa, Lensa 50 standar aja itu udah. kali. bukannya yang berapa? Bukaannya itu 1.4. bukaan hamil. Bukan 10 itu. Bukan berapa? 1,8 atau 1,4? 1.4-nya. Tapi yang paling digunakan cukup di 2 aja. Udah Oh di bagus. F2 malah ya? F2. Oh. Ya karena terlalu blur nanti ya. Terus ngeditnya Saya Ngedit sendiri. dia sendiri. ya maksudnya di pastinya. Photoshop atau Lightroom? Banyakan sih Photoshop aja sih. Photoshop. Photoshop. Nah, terus bisa diterangin kan newborn foto baby kalian tuh ada yang digital background sama background Live yang concept. live concept gitu. Ya kita sebutnya itu live concept karena menggunakan properti secara langsung pada saat pemotretan. Kalau digital background lebih ke nyari posenya aja lah karena konsepnya kan sudah baku. Enakan mana? Enakan Harganya kalau- sama nggak? Sebenarnya untuk harga sama aja. Untuk digital itu sebagai bonus saja sebenarnya. Tapi Oh, khusus gitu. untuk yang PL-nya yang lebih tinggi lah. Kita kasih Kalau paling enakan digital background ya. Enakan Tapi digital. kalau untuk tantangan lebih suka yang live concept. Tapi live concept kan pasti nyetingnya itu yang Iya, lumayan ribet setting kan. propertinya lumayan pakai waktu. Makanya durasi kita nggak pernah pakai durasi patokan gitu. Tergantung sampai dapat pose aja yang bagus baru selesai. Pengalaman lucu, ngeselin, unik baby foto newborn photoshootnya gimana? Ada? Pengalaman lucu. Kalau lucu Yang ngeselin hampir itu semua yang malu. lucu-lucu aja Kalau sih. lucu nggak hampir semua. Tapi ada satu pengalaman yang menurut bukan sial sih ya, apes ada. Terus ada Gimana tuh? File fotonya hilang. Oh file foto hilang ngulang. File foto hilang. Tiba-tiba sampai di rumah lah. Mau dicek, ngedit nih. Mau ngedit hilang. filenya hilang. Tersisa cuma beberapa ya. Dan akhirnya kita ngulang. Ya, ulang lagi. Ulang lagi ke rumah klien. Untungnya untuk kliennya foto. mau lagi. Itu. Terus ada lagi kalau misalnya bayinya rewel, Heeh. itu bisa dari sampai sore, lebih dari 4 jam. Nah idealnya moto newborn itu kan dari jam berapa? Dari pagi jam 9 Jam 9. sampai jam 11 itu udah bagus sekali. Tapi di lapangan kalian bisa aja lebih Bisa. sampai Bisa. sore sampai malam itu pernah ya? Pernah. Itu pernah. Pernah nggak di Tanjan makan juga ya? Oh, itu ada sekali. Ada. Sekali itu. Gimana tuh ceritanya? Jangan makan minum juga. Itu kita motret dari jam 2. Jam 2. Jam Dua 2. apa? Dua siang? Sore ya? Sore. Itu kenapa ngambil sore? Karena kliennya kebetulan nggak bisa pagi Ya, ya. nggak bisa Dan- pagi. Dan dia bener-bener minta di hari itu. Ya udah kita coba terima padahal bayinya newborn. Ternyata sampai jam 10 malam. Babynya rewel banget. Rewel banget. Ditaruh nangis, sampai malam.
malam. Sampai perut tuh bunyi kadang. Nggak ditawarin makan sih. Nggak. Tapi Ya itu nggak ngarep sih nggak ngarep ditawarin. sih. Cuma kan ya jamnya udah kelewatan sebenarnya. Udah berapa properti punya? Kalau properti Baju sekarang dan ini background itu ya? Masih sedikit sih ya. Karena kita masih juga berproses. baru proses ya. Untuk masalah properti dan lainnya itu masih proses. Harganya gimana kalau untuk baju yang newborn gitu? Kalau untuk harga itu lumayan Mahal ya. atau murah? Lumayan mahal ya. Mahal. Untuk Ada nggak baby yang ya. sampai jutaan? Kalau sampai juta sih enggak. Paling mahal? Paling mahal ya 500 ke atas. 500? 500 ke atas. Yang mananya? Kita Apanya yang kebanyakan bikin belinya mahal? bukan si KW-an ya, cuman yang memenuhi sama budget kita. Kalau bener-bener cari properti yang benar khusus banget baby itu kayak karpet bulu aja bisa sampai berapa 2,5 juta. Plokati itu harganya 2,5. 2,5 juta. 2,5 juta. Oh, kenapa khusus? Mungkin karena biar aman buat kulit bayi gitu ya? Atau kualitas? Kualitasnya sih. Kualitasnya. Kualitas sama Teksturnya, warnanya tuh lebih enak. Terus kalau yang baju-baju kayak rajutan wool gitu, Kalau itu sih itu handmade gitu ya? handmade. Ya. Handmade. Tapi ada Dibuat juga. di Indonesia. Ya. Di Indonesia ada, di luar juga ada. Banyak ada. Ngomong-ngomong soal baby photoshoot, aku pernah juga membantu motoin anak dari temenku. Ya, ini dia hasilnya. Itu aku cuma suruh beliin kostum rajutnya itu, terus improvisasi di rumahnya dia. Aku pakein alas daun pisang, terus aku tambahin foreground pisang. Ya jadi gini lah. Ya biasa aja sih. Tapi ya pernah lah nyoba. Ada yang mau nanya price list misalnya gimana caranya? Nah, ini punya pengalaman. Kunjungin ke adminnya nih. Instagramnya ya, DM-nya. Kalau price list tuh biasanya kan pertama klien langsung nanya, "Kak, nanya PL-nya dong," gitu. Aku nggak langsung ngasih PL karena kita ada 2 price list untuk usia newborn sama usia baby. Terus itu juga berdasarkan mau dia foto studio apa home service. Jadi tak kasih form identitas klien dulu yang pertama. Jadi nama dia, kemudian bayinya, usianya berapa, terus mau foto di studio atau home service, baru aku kirimin price list-nya ke dia gitu. Supaya nanti kalau misalnya emang ada Yang promo, nanya kan bisa DM di lewat Instagram aja dulu. bisa gitu. DM lewat Instagram di Nyebang. Kan WA-nya dicantumin di sana ya. Iya, saya cantumin di situ. Nah, awalnya kalian kan buka usaha baby photoshoot atau newborn ini kan di Singaraja ya, di Singaraja. Di Singaraja. Kabupaten paling utara di Bali. Terus kalian saat ini pindah ke daerah Tabanan ya. Tabanan. Kenapa pindah? Pindah biar dekat aja sama Denpasar ya. Sama kota paling ramai lah ya, di Bali paling ya. ramai. Iya, supaya terdekat. Aksesnya biar lebih mudah, jangkauannya juga lebih luas. Karena kalau misalnya ini kan berdasarkan sosial media banget ya. Di Instagram tuh jangkauannya kalau terlalu jauh dia nggak bisa sampai ke sana gitu. Misalnya dulu pengalaman, kita kan stay-nya di Singaraja. Jadi klien tuh cuma dari Singaraja aja gitu. Ada dari Denpasar, cuman paling beberapa gitu. Setelah kita pindah ke Tabanan, itu lebih banyak lagi dari luar Kabupaten Singaraja. Mungkin jangkauannya lebih dekat nih. Karena Jangkauan. mungkin Tabanan itu posisinya dekat ke semua kabupaten lain juga gitu ya. tengah-tengah deh. Tengah-tengah ya. Oh, ide bagus. Berarti saat ini kliennya paling banyak dari kabupaten mana? Badung, Denpasar Denpasar. Selain itu kita juga nggak bisa nerima klien dadakan ya. Saya kalau klien minta Udah gaya ya. Enggak. demi safety juga sih. Semua harus ada persiapannya. Nggak bisa gericuhan ngambil. Misalnya klien ada, "Kak, bisa nggak hari ini foto?" gitu. Nggak bisa. Ya emang sih perlu uang ya. Tapi kan kita juga perlu persiapan, habis itu ngatur schedule juga sama klien lain. Makanya ada klien yang belum lahiran pun mereka sudah booking gitu. Kayak sekarang ya Setengkara udah masuk sampai September lah. HPL September. Dari sekarang? Ya, Sekarang bulan apa? sekarang bulan Juni. Juli, Agustus, September udah ada. Oh, udah banyak duit. Duit Duitnya nggak pernah cukup udah ya? dipakai beli properti aja. Satu set konsep tuh Heeh.
Nah, Habisnya berapa? satu set konsep misalnya nih, kadang-kadang klien kan nggak bisa ya Kak, 500 aja gitu biasa. Ada yang nawar sampai berapa katanya tadi? 150? 150.000 pernah. Heeh. Padahal dalam satu set konsep itu bisa 1.200.000 kita modalnya ya. Setnya aja. Iya. Jadi worth it nggak dengan satu set segitu? Itu belum, terus itu kayak nggak dihargai loh skill apa handling bayinya yang lumayan Iya. susah kayak Iya. workshopnya juga kan. kayak Tiase gini apa namanya? Apa nenangin bayinya tuh gimana? Handling. Handling ya. Mm-mm. Terus skill fotografinya dia kayak nggak dihargai kalau sampai dibayar segitu lah. Iya. Itu sih untuk sewa kamera aja kayak itu. Kurang. Mending kita tidur ya di rumah ya. Kalau fotografi dibayar segitu ya. Wih. Mm-mm. Ya siapa tahu dari konten ini banyak yang nonton, Iya, orang-orang di Bali. Keluar Bali mau nggak mau tuh? Keluar Bali. Keluar Bali. Tergantung ya kalau Tergantung. dibiayain ya, akomodasi ya. Iya, tergantung. Sama villa lah ya. Ais. Iya dong, nginep di villa di mana gitu kan. Keseruannya Arsa sendiri kan nggak di sini bidangnya ya, tapi karena enak juga. Aku kira Arista apa Ariska? Arista, Arista ini aku kira bidan dulu. bukan ahli gizi. Ahli gizi. Nggak ada hubungannya sama baby. Ada sedikit sih, cuma lebih ke makanan gitu kan. MPASI. Kalau misalnya handle baby tuh enggak, itu lebih ke bidang dia. Nah yang paling bisa handle baby saat ini yang paling ahli, kamu apa Tuyase? Yang paling dia sih. Lebih ke Tuyase ya? Iya. Nah Tuyase katanya pernah ikut apa namanya? Workshop gitu ya? Mm-mm. Ikut workshop pelatihan. Itu harganya berapa pelatihannya? Wih, perlu disebutin nih. Perlu disebutin. Waduh. Kita buka-bukaan Kan dulu. nge-up gini. Itu 10 ke atas ya. 10 juta sekali workshop. Sekali. Sekali Terus workshop. workshopnya cuma 1 hari ya? 1 hari. 12 jam atau berapa? Apa 24? Enggak 12 jam enggak kayak. 24. 12 jam. Cuman 12 Dari jam 9 sampai jam 4. Itu yang diajarin di workshop apa sih? Dari lighting, terus tuh Oh workshop fotografinya. Iya. Iya. Aku kira workshop handling babynya. Iya, Iya, jadi satu. Jadi satu. Jadi satu dia tuh. Jadi satu. Dari dasar dari sekali dasar dulu. banget Ah. tuh. Dari lighting, dari kamera, Dari nge-setting semua. setting kameranya. Abis tuh Itu yang ngadain siapa sih? Yang ngadain workshop? Itu kebetulan gurunya itu Bambini ya. Bambini Baby. Itu dari mana dia? Nggak tahu tuh. Bambini Orang Jakarta atau Orang Jakarta. orang Jakarta. Oh sering ngadain workshop di Bali gitu ya? Sering-sering. Oh gitu. Aku kira workshopnya tentang handling babynya, terus yang ada hubungannya dengan baby kayak kebidanan, keperawatan Enggak, gitu. itu memang dia khusus semuanya. Sampai editing pun juga. Oh. Editing sih Tapi sedikit ya cuma diajarin dasarnya dasarnya aja. Enggak Tep- seperti Berarti ikut workshop kan dapat sertifikat. Iya, dapet. dapat. Itu bisa lebih meyakinkan klien jadinya. Itu bisa sih. Ditunjukin atau gimana? Kita enggak tunjukin Kalau gitu ya. kalau bawa kemana-mana setiap sesi foto sih enggak ya, karena kan Lu ada kayak di- gini. Tapi sudah diupload di Instagram dan Minimal sudah Oh orang ada tuh, di story iya lah, ada di highlight ya. story, iya di highlightnya sudah tercantum. Semua proses-proses kita photoshoot tuh ada di highlight Instagram kita, kalian bisa cek ya. Iya. Karena kalau foto tuh nggak ada prosesnya, terutama di bayi apalagi klien tuh kayak kurang percaya gitu dia. Makanya fungsinya Arista di sini ikut adalah itu. Biar ada Videoin. sosok Biar perempuan ada ya. dokumentasi juga kan. Selain itu kan wajib ada sosok perempuan lah ya. Guys. Iyalah, yang Iya. komunikasi lebih bagus kan biasanya cewek ke Iya. klien. Benar. Kadang-kadang Itu istri saya mau jadiin marketing juga nanti. Udah saya udah mikir. makanya kita Tidak sebut ada yang gratis nih. husband and wife team ya. Terus jadi model juga. Model Rangkap. endorsan lah. Ngerangkap. Ngeditnya berapa lama biasanya tuh ya sih? Kalau ngisi Misalnya satu project klien lah. Satu project. sehari tuh Sehari bisa. bisa dia. Cuma sekarang kan ada kendala si kecil ya. Oh punya anak juga. Iya. Iya gitu kan. punya anak. Dia emang lagi deket-deketnya sama bapaknya. Oh gitu. Makanya tuh Yasa Oh ajarin aja ngedit langsung. Yasa ngedit dari jam 10 malam Kadang malam aja bisa sampai ngedit. jam 2 pagi jadinya. Kalau memang harus jadi bisa, Bisa. satu malam tuh jadi. Bisa. Cuma
tak tunda-tunda aja kadang. Edit dikit. Nah, 3 hari jadi pasti. Banyak nggak saingan atau apa ya istilahnya? Kompetitor ya. Ya kompetitor ya, saingan juga. Banyak sih, lumayan banyak. Di Sekarang Bali udah khususnya banyak. nih. Banyak Dulu tahun pemainnya. 2018 tuh masih dikit ya. Masih dikit waktu itu. Dikit banget. Nah, sekarang udah Makanya waktu boom. dulu tuh 2018 kita per bulan bisa nyampe 16 lah. 16 klien. sampai 20 klien Iya, bisa. 16 sampai 20 klien. Sebulan 16 klien berarti jeda 2 hari lah ya. Kalau di sama ratakan lah Iya. ini. Iya. Pernah nggak sehari ngambil lebih 1 klien? Dulu Pernah. pernah. Sebelum tahu bahwa best timing untuk Iya. photoshootnya itu lebih ke pagi ya. Iya. Pernah. Kenapa sih yang pagi itu lebih bagus gitu loh? Jam 9 sampai jam 11 gitu. Mungkin moodnya si kecil ya, lebih bagus Jam pagi ya. Jam tidurnya tidurnya memang mungkin di ya. pagi. Kalau di kalau siang tuh lebih lewat- sensitif dia. Lewat jam 12 tuh dia udah mulai agak rewel, diganggu. Gerak-gerak terus Diganggu tuh dia udah rewel. rewel. Enaknya idealnya tuh nyari pas baby tidur atau pas dia terbangun sih? Tidur, pasti Tidur. tidur. Kenapa gitu? Kalau dia tuh masih melek, dia gerak-gerak terus, nanti di properti kita taruh bisa jatuh dia. Oh jadi gitu. gerak terus jatuh, kita bahaya juga. Ya, ayo foto sama kita, ayo gitu nak yang. Itu kampanye. Kalau saat ini tuh ya saya lebih milih tetap di newborn atau masih juga ambil pre-wedding, wedding gitu. Saat ini sih fokus sekali di newborn ya. Kalau di pre-wed, di wedding itu Tapi masih ambil udah juga. Kalau ada yang kadang, nyari nih. paling teman aja ya. Teman yang mau ngasih duit lah ya. Iya. Ya, Kalau temen nyari gratisan, mending tidur di rumah. Harapan sih sebenarnya banyak kali ya. heeh. Nggak cuma newborn baby, pinginnya family, sitter session, Untuk ke Oh, pengen memperluas sayap nih. Iya. Maksudnya lebih ke arah foto-foto Family lah ya. Family lah Kan ya. masih family ya kalau newborn ya. birthday session, sitter session, sibling session, banyak istilahnya itu. Banyak ya celah nyari duitnya ya. Tapi itu kendala properti sih, belum punya. Tapi enaknya sih fokus sih menurutku. Ya, cuman kadang klien gini, Kak bisa nggak langsung sekalian foto sama kakaknya gitu. Oh, ting langsung gitu ide nih duit nih. Bisa gitu. nggak foto keluarga gitu. Kalau yang masih simpel-simpel bisa. Kadang-kadang gini dia, untuk wardrobe kakaknya bisa include nggak, disediain kayak gitu. Misalnya Waduh. kakaknya umur 2 tahun gitu. Harus punya gudang gede kalau gitu kan. Iya, Wajib punya. wajib. Sekian tahun ini bajunya yang ini kayak gitu. Ya doain aja ya next tuh. Ya, doain. Semoga bisa tercapai. Dipipisin pernah ya? Pipisin pernah. Pernah. Tapi kalau udah pakai Diompolin popok juga ya? pernah. Di Pup. di pup. Itu biasanya yang konsep-konsep telanjang tuh ya. Nude. Heeh. Nude. Oh, itu bahayanya ya yang nude ya. Ya, yang itu nude bahayanya. dia tuh minta konsep di ayunan. Kalau di misalnya pas lagi moto nih dipipisin sama dipufin. Gimana dah? Kalau yang di Propertinya nggak studio bisa sih nggak dipakai, kan? masalah ya, kita ada kayak gininya kan, misalnya penggantinya kalau mirip-mirip. Yang home service Home itu service. Berarti yang home service nggak nerima yang nude. nerima. cuman kita nanti jelasin udah dari jelasin awal. dari awal. Kalau misalnya dipupin berarti kan gagal Kak gitu. Ya kita nggak bisa lanjut konsep itu. Terus gitu. misalnya belum dapat foto? Ya, kita ganti ya? Kita Ganti. ganti. Jadi udah ada Sama- konsep cadangan nih. Kalau misalnya ini nggak berhasil Kak, kita konsep ini jadinya ya gitu. Karena kan di lapangan kita nggak tahu kejadiannya kayak gimana nanti. Karena baby soalnya tergantung dia aja. Kalau studio lebih aman sih. Terus yang kendala di lokasi itu ibu bapaknya kan pasti udah ngerti lah tentang newborn, tentang pose-pose anak yang dilekuk sana lekuk sini itu. Iya. Tapi siapa yang paling gini? Nenek sama kakeknya. Yang paling Grandfather. kakek neneknya ya. Ya beda Yang zaman sih ya. paling, Mungkin zaman mereka nggak ada foto histeris gitu kan. Pernah sampai pulang kita nggak diajak ngomong ya. Pernah. Dijudesin gitu. ya. Dijudesin sama kakeknya dia. Aduh. Mungkin cucu Karena kesayangan. Anda sudah
melekuk-lekuk cucunya. Sudah banting-banting cucu orang ya. Iya. Tapi belajar itunya dari workshop juga ya yang Ya, Sedikit, semua tapi diajarin. Tapi diajarin semua. bolehnya pose ini, yang nggak boleh kayak gini gitu ya, diajarin. Ya? diajarin. Banyak pesan dan kesannya pasti banyakin bikin anak gitu ya. Kan ladangnya di wajib. sana. Biar kami ada kerjaan gitu namanya. Pesan dan kesan. Pesannya sih kalau misalnya pingin foto bayi ya di usia newborn, dan kalau misalnya minta foto ya nawar harganya yang wajar lah ya, yang normal-normal aja. Karena jangan aku awal juga ya. baru lihat lu ternyata susah, harus menjinakkan bayi Iya, dulu. makanya sering bilang sama klien sebelum sesi pemotretan, kok bisa sih mahal kali cuma nambah foto sama kakaknya doang gitu misal. Nanti deh pas kakak pemotretan lihat kita gitu, belum lagi nyenangin bayinya. Nanti kalau kakaknya nggak mau di pose bareng kan nambah durasi jadinya gitu, lebih lama jadinya. Time is money ya. Betul, kesannya happy banget karena bisa sekalian jalan-jalan. Jalan-jalan kemana, ke rumah-rumah orang. Iya, kalau Arista ya. Healing. Kalau Arista seneng banget home service nggak, apalagi ya gitu. yang misalnya kabupatennya ya kayak ke Bangli gitu. Bisa Iya, orang cuma tidur di mobil kan. Yang nyetir kan si dia. Yang ada capek itu kalau saya. kalau kliennya baik gitu, selesai sesi foto langsung Udah diajak moto makan. nyetir gitu. Gini dagang sate kan langsung sendiri semua. Oh, terus propertinya yang tadi dibilang gimana tuh? Yang habis dipakai foto itu kan pastinya diapain tuh propertinya? Di sterilin. Sterilisasi, Ya kita Kayak harus gimana cuci tuh? sebenarnya. cuci. Biar steril, biar bersih, baru bisa pakai lagi. Nggak bisa pakai langsung dua kali. Kasihan nanti babynya nanti iritasi atau gatel. Kan tanggung jawab kita Iya. Bisa viral nanti dimarahin. Cari aman aja. Tren newborn ini sebenarnya dari tahun berapa ya kalau di Indonesia? Tahu nggak? Trennya Kira-kira. itu kira-kira 2016. 2016 ya. Udah mulai, tapi di Kalau di Bali sih bukan tren newborn, mereka tren mau menjelang 3 bulanan sih. Ya kan foto newbornnya itu dipakai di 3 bulanan bisa. Iya. Ada dua pilihan kan, baby photoshoot atau newborn ya. Iya. Buat 3 bulanan ya dipajang fotonya. Newborn atau baby photoshoot. Yang di baby itu biasanya mereka tema-tema karakter kayak adat Bali gitu. Iya. Kita juga adat Bali tuh baru 2022 ini bisa ngikutin banget, propertinya lengkap. Itu yang lain udah ada bikin konsep adat Bali gitu nggak? udah Sudah ada. Atau udah ada. oh, udah ada berarti Sudah kan ada. nyontek lah ya. Ya, Iya. nyontek Karena dikit. propertinya lumayan ya. Karena propertinya itu yang lumayan, Lumayan. ya agak Satu mahal. gelungan aja nyampe 800. Itu penjualnya ada khusus gitu. pengrajin. Oh, pengrajin. Jadi nanya dulu sama MUA yang biasa make upin pakai gelungan kan. Kita nanya ke sana kalau buatin untuk usia sekian bisa nggak gitu. Oh, Berapa harganya gitu. ngasih Itu pun nggak ngasih begitu ukuran kepala pas ya. langsung di kepala si baby karena kan ukurannya beda-beda kepala. Kita nyeting lagi, ngepasin udeng atau gelungannya gitu. Makanya adat Bali tuh masuk tema karakter lumayan agak lama kalau sesi pemotretannya. Oke. Thank you. Sudah ada di Frameable. Sudah motoin anak saya. Hei. Anak pertama. Yes, nanti anak kedua. Semoga puas sama hasilnya ya. Ya, pasti. Kan Bapak biasa edit Photoshop kan beauty gitu kan. Pasti dikulik lah editannya. Oke, thank you. Nomor rekeningnya? Ada sini ya.
nomor rekeningnya. Ingat transfer. Transfer sisanya ya Kak, karena waktu ini baru DP aja. Oh iya. Kenapa nggak DP-nya 50%? Aku biasanya gitu sih. Maunya sih gitu. Maunya sih gitu. Cuma Tapi kan kita paling bedain sama yang request konsep sama yang enggak. Kalau yang enggak kan udah properti semua ready. Kalau yang request konsep kita harus beli properti tambahan itu baru susah juga Oke, nerapinnya. cukup nanti panjang. Yes.